Selamat datang di Yasmin Bercerita, tempat di mana kisah-kisah rumah tangga dan pelajaran hidup. Di sini, Yasmin akan membagikan cerita-cerita menarik tentang semua dinamika yang dekat dengan hati kita. Yuk, mulai perjalanan ini bersama Yasmin Bercerita. Rintik hujan sore itu mengiringi lamunan Dina di ruang tamu. Matanya menatap lurus ke jendela, menembus tetesan air yang memburamkan pandangan keluar. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah lama dingin, sementara pikirannya melayang ke masalah yang terus menghantui keluarganya. Rumah yang tampak nyaman dari luar menyimpan rahasia yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada sahabat terdekatnya. Fahmi, suaminya, adalah pria yang selama ini ia kira sempurna. Mereka menikah 6 tahun lalu, dan Dina yakin hidupnya akan seperti dongeng. Fahmi memiliki pekerjaan yang mapan, pandai mengelola keuangan, dan terlihat begitu bertanggung jawab. Namun, perlahan Dina menyadari sisi lain dari suaminya. Fahmi adalah orang yang sangat perhitungan, terlalu perhitungan, hingga segala sesuatu harus diperhitungkan dengan rinci, bahkan cinta dan perhatian kepada keluarganya. Pagi tadi, seperti biasa, Dina bersiap mengantar Akmal, putra mereka yang baru berusia 5 tahun, ke sekolah. Akmal meminta Dina membawakannya bekal nasi goreng kesukaannya. Dina segera bangun lebih pagi untuk memasak, dengan harapan Fahmi tidak mengomel karena penggunaan bahan yang dianggapnya berlebihan. "Mi, aku masak nasi goreng buat Akmal tadi. Aku pakai sosis 2 potong, nggak apa-apa kan?" Dina mencoba memastikan, walau hatinya tahu jawaban apa yang akan keluar. Fahmi menurunkan koran yang sedang dibacanya, menatap Dina dengan ekspresi datar. "Kenapa nggak 1 potong saja? Anak kecil itu makan nggak banyak, Dina. Kalau tiap hari kamu begitu, nanti belanjaan kita habis sebelum waktunya." Dina menelan ludah. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa Akmal hanya ingin menikmati masa kecilnya dengan makanan sederhana yang ia sukai. Tapi ia tahu, berbicara kepada Fahmi soal ini hanya akan menjadi perdebatan panjang yang melelahkan. Setelah mengantar Akmal ke sekolah, Dina kembali ke rumah. Ia duduk di kursi meja makan, memandangi daftar belanjaan yang sudah dirinci oleh Fahmi. Semuanya tertulis dengan sangat detail, berapa banyak gula, beras, bahkan sabun cuci yang harus mereka beli. Tidak ada ruang untuk keinginan tambahan atau kebutuhan mendadak. Terkadang, Dina merasa hidupnya seperti mesin, berjalan sesuai jadwal dan aturan yang telah ditentukan Fahmi. Ia harus melapor untuk setiap pengeluaran, bahkan untuk membeli mainan, sederhana bagi Akmal. Sore itu, Dina mendengar langkah Fahmi masuk ke rumah. Ia baru pulang kerja, membawa wajah lelah seperti biasa. Tanpa banyak bicara, Fahmi langsung duduk di sofa dan membuka laptopnya. Dina mendekat dengan hati-hati. Ia ingin membicarakan tentang sepatu Akmal yang sudah mulai kekecilan. Anak itu sudah mengeluh kakinya sakit saat memakai sepatu ke sekolah. "Nih, sepatu Akmal sudah sempit. Mungkin kita perlu beli yang baru," kata Dina, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Fahmi mengerutkan kening, lalu menghentikan aktivitasnya di laptop. "Bukannya baru 3 bulan lalu kita beli sepatu untuk dia?" "Iya, tapi kakinya kan tumbuh. Mi, Akmal butuh sepatu baru," jawab Dina, berharap Fahmi bisa mengerti. "Sepatu 3 bulan itu seharusnya masih bisa dipakai. Kamu pastikan dulu dia benar-benar butuh, atau hanya alasan karena dia ingin sesuatu yang baru." Dina merasa dadanya sesak. Ia ingin berteriak bahwa ini bukan tentang keinginan Akmal, tapi kebutuhan dasar seorang anak yang sedang tumbuh. Namun, seperti biasa, ia hanya mengangguk dan menjawab pelan, "Iya Mi, nanti aku coba lihat lagi." Malam harinya, Akmal mendekati Dina yang sedang duduk di ruang keluarga. "Bunda, aku nggak mau pakai sepatu itu lagi, sakit," keluh Akmal sambil menunjukkan kakinya yang kemerahan karena lecet. Dina memeluk anaknya erat, berusaha menenangkan tanpa banyak berkata-kata. Di kamar, Dina merenung. Ia tahu, Fahmi bukanlah orang jahat. Ia hanya terlalu terbiasa hidup dengan aturan ketat, mungkin karena didikan dari keluarganya dulu.
Tapi bagaimana dengan Akmal? Bagaimana anak mereka bisa merasakan kasih sayang dan perhatian jika semua diukur dengan uang dan angka? Dina teringat masa-masa awal pernikahan mereka, ketika Fahmi masih sering membawakan bunga atau membelikan hadiah kecil untuknya. Namun, setelah Akmal lahir, segalanya berubah. Fahmi semakin fokus pada keuangan, menekan pengeluaran, dan memperlakukan rumah tangga seperti perusahaan yang harus selalu efisien. Di sisi lain, Dina merasa terjebak. Ia ingin membela hak anaknya, tetapi ia juga tak ingin membuat pernikahan mereka hancur. Namun, semakin lama, ia merasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh, mencoba menyeimbangkan segala sesuatu tanpa tahu kapan akan terjatuh. Hujan masih turun di luar, membawa hawa dingin yang semakin menusuk. Dina menarik selimut di sofa, merenungi hidupnya yang terasa semakin jauh dari kebahagiaan yang pernah ia impikan. Esok paginya, Dina terbangun dengan suara alarm yang memekakan telinga. Akmal masih terlelap di kamarnya dan Dina bersiap menyiapkan sarapan. Ketika ia membuka kulkas, ia teringat bahwa stok bahan makanan sudah mulai menipis. "Mi, kita perlu belanja minggu ini. Persediaan sudah hampir habis," kata Dina, sambil menyajikan teh untuk Fahmi yang sedang membaca laporan di meja makan. Fahmi meneguk teh tanpa melihat ke arah Dina. "Bikin daftar dulu. Kita harus pastikan yang dibeli itu benar-benar penting. Jangan ada yang mubazir." Dina menghela napas pelan. Ia sudah tahu jawaban ini, tapi tetap saja rasanya melelahkan mendengar hal yang sama berulang kali. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah semua rumah tangga seperti ini hidup dalam hitungan tanpa ada ruang untuk spontanitas atau kebahagiaan kecil. Sore harinya, Dina memutuskan untuk pergi ke rumah sahabatnya, Rani, yang tinggal di kompleks sebelah. Rani selalu menjadi pendengar setia, meskipun Dina jarang menceritakan masalah rumah tangganya secara mendalam. "Ran, aku bingung. Aku merasa seperti gagal jadi ibu," kata Dina, matanya berkaca-kaca. Rani, yang sedang menyuapi anak balitanya, menatap Dina dengan penuh perhatian. "Kenapa kamu bilang begitu? Kamu ibu yang hebat, Dina. Aku tahu itu." Dina menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang sudah sejak lama ia pendam. "Fahmi, dia terlalu perhitungan. Aku bahkan harus minta izin untuk beli sepatu baru buat Akmal. Padahal sepatunya sudah kekecilan. Kadang aku nggak tahu lagi gimana caranya bikin dia paham." Rani menghela napas panjang, meletakkan sendok di mangkuk. "Din, kamu nggak boleh terus-terusan memendam perasaan seperti ini. Kalau Fahmi nggak sadar, kamu harus tegas. Ini bukan cuma soal kamu atau dia, tapi soal masa depan Akmal juga." Dina hanya mengangguk. Meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa keberanian untuk bersikap tegas bukanlah hal yang mudah. Fahmi bukan orang yang suka dikonfrontasi, dan setiap pembicaraan serius sering berakhir dengan kebuntuan. Saat malam tiba, Dina mencoba membangun keberanian. Setelah Akmal tidur, ia duduk di ruang tamu bersama Fahmi. Suaminya sedang menatap layar laptop, mengetik sesuatu dengan serius. "Mi, aku mau bicara." Fahmi menoleh, meskipun ekspresinya menunjukkan ketidaksukaan karena terganggu. "Apalagi sekarang, Din?" Dina menarik napas panjang. "Ini soal Akmal. Aku nggak bisa terus begini. Dia anak kita, Mi. Dia butuh perhatian, butuh kasih sayang, bukan cuma kebutuhan dasarnya yang dipenuhi." Fahmi menyandarkan tubuhnya ke sofa, wajahnya mulai terlihat tidak sabar. "Aku kasih dia tempat tinggal, makanan, pendidikan, itu sudah cukup. Anak-anak nggak butuh yang macam-macam, Dina. Kalau terlalu dimanja, nanti malah susah diatur." Dina merasa jantungnya berdebar kencang. "Tapi Mi, dia bukan cuma butuh itu. Dia butuh merasa dicintai. Kalau kita terlalu kaku begini, dia akan tumbuh tanpa merasa dihargai. Kamu nggak takut dia jadi anak yang dingin atau merasa kurang perhatian?" Fahmi tertawa kecil,
meskipun tanpa humor. "Dina, kamu terlalu berlebihan. Anak kecil nggak mikir sejauh itu. Yang penting kita ajarin dia disiplin dan tanggung jawab. Itu sudah cukup." Air mata Dina mulai menggenang. Ia tahu, percakapan ini tidak akan membawa hasil. Fahmi terlalu yakin dengan prinsipnya, dan Dina merasa lelah mencoba mengubahnya. "Kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu lihat sendiri bagaimana Akmal akhir-akhir ini," kata Dina akhirnya. Dia nggak lagi ceria seperti dulu. Dia terlalu takut untuk minta sesuatu, bahkan untuk hal sederhana sekalipun. Fahmi tidak menjawab. Ia hanya kembali menatap layar laptopnya, seolah-olah pembicaraan tadi tidak pernah terjadi. Dina merasa hatinya remuk, tapi ia tahu ini bukan saatnya menyerah. Beberapa hari kemudian, Dina memutuskan untuk membawa Akmal ke toko sepatu tanpa memberitahu Fahmi. Ia menggunakan uang tabungan kecil yang ia sisihkan dari uang belanja bulanan. Akmal terlihat begitu bahagia ketika akhirnya bisa memilih sepatu yang nyaman untuknya. Namun, malam itu, ketika Fahmi mengetahui apa yang Dina lakukan, pertengkaran pun tak terhindarkan. "Jadi kamu beli sepatu tanpa bilang ke aku?" Suara Fahmi meninggi, matanya menatap Dina tajam. "Aku nggak punya pilihan, Mi. Akmal butuh sepatu dan kamu terus menunda-nunda," jawab Dina dengan suara bergetar. "Kamu pikir uang itu tumbuh di pohon? Kita harus hemat, Dina. Kalau kamu terus begini, bagaimana kita bisa punya masa depan yang aman?" Dina berdiri tegak, mencoba menahan amarah yang sudah lama ia pendam. "Mi, masa depan seperti apa yang kamu maksud kalau kita bahkan nggak bisa membahagiakan anak kita sekarang? Kamu terlalu sibuk menghitung uang, sampai lupa apa yang sebenarnya penting." Fahmi terdiam. Untuk pertama kalinya, Dina melihat ada keraguan di mata suaminya. Tapi itu hanya sesaat. Fahmi menggelengkan kepala dan pergi ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Dina duduk di ruang tamu dengan air mata yang tak terbendung. Ia tahu, perjalanannya untuk mengubah Fahmi masih panjang, dan ia belum tahu apakah akan berhasil. Tapi demi Akmal, ia tidak akan berhenti mencoba. Keesokan harinya, suasana rumah terasa dingin. Fahmi tidak banyak bicara saat sarapan. Ia hanya mengangguk kecil ketika Dina menyodorkan roti bakar, lalu segera bergegas pergi ke kantor. Dina tidak mencoba mengajaknya berbicara. Ia tahu, percuma memulai pembicaraan jika hati Fahmi masih penuh emosi. Sepanjang hari itu, Dina merasa resah. Ia memikirkan Akmal, memikirkan dirinya, dan memikirkan bagaimana keluarganya bisa sampai pada kondisi seperti ini. Dalam benaknya ada keraguan besar. Apakah ia mampu bertahan? Sore itu, saat Dina sedang menyapu ruang tamu, Akmal pulang dari sekolah dengan langkah lesu. Biasanya anak kecil itu ceria saat masuk rumah. Tapi kali ini ia diam saja, melempar tasnya ke sofa, lalu berjalan ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Dina menghentikan sapunya dan mengikuti Akmal ke kamar. Di sana, ia menemukan anaknya sedang duduk di lantai, memegang gambar yang ia buat di sekolah. Gambar itu menunjukkan seorang anak kecil yang berdiri di depan rumah besar, sendirian. "Akmal, kenapa, Nak? Kamu kelihatan sedih," tanya Dina lembut, sambil duduk di sampingnya. Akmal mengangkat bahunya, mencoba menyembunyikan wajahnya. "Teman-teman di sekolah punya cerita lucu tentang ayah mereka. Tapi aku nggak punya cerita apa-apa, Bunda. Ayah cuma sibuk kerja atau marah-marah. Aku nggak tahu harus bilang apa kalau mereka tanya soal ayah." Dina merasa dadanya seperti ditusuk. Ia memeluk Akmal erat-erat, mencoba menyalurkan kehangatan yang selama ini terasa kurang dalam hidup anaknya. "Nak, ayahmu sayang sama kamu. Tapi, mungkin dia nggak tahu cara menunjukkan itu. Jangan sedih, ya. Bunda selalu ada untuk kamu." Akmal hanya mengangguk kecil, tapi Dina tahu kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus rasa kecewa yang ada di hati anaknya. Malam harinya, Dina memutuskan untuk mencoba lagi berbicara dengan Fahmi. Setelah Akmal tidur, ia duduk di meja makan sambil menunggu Fahmi pulang.
Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika Fahmi akhirnya tiba. Wajahnya terlihat lelah seperti biasa. "Mi, kita perlu bicara," kata Dina pelan tapi tegas. Fahmi melepas sepatu dan menatap Dina dengan raut yang datar. "Masalah apa lagi sekarang?" "Akmal," jawab Dina. "Aku tahu kamu ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Kamu ingin memastikan kita punya masa depan yang aman. Tapi, Mi, apakah itu semua ada artinya kalau kita kehilangan kebahagiaan sekarang?" Fahmi duduk di kursi, menatap meja di depannya tanpa berkata apa-apa. Dina melanjutkan, meskipun hatinya berdebar-debar. "Akmal butuh ayahnya. Dia butuh perhatianmu, bukan cuma soal uang atau kebutuhan dasar. Kamu nggak lihat bagaimana dia mulai menjauh? Dia bahkan takut untuk bicara sama kamu." Fahmi akhirnya mengangkat wajahnya. "Kamu pikir aku nggak peduli sama anakku? Dina, aku bekerja keras setiap hari untuk kalian. Aku memastikan kita punya rumah, makanan, pendidikan. Apa itu nggak cukup? Mi, kami nggak butuh rumah besar atau makanan mewah. Kami butuh waktu bersamamu. Kami butuh perhatianmu. Akmal butuh ayah yang ada untuk dia, yang bisa dia banggakan." Suara Dina mulai bergetar. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku nggak tahu lagi gimana caranya bikin kamu paham. Aku cuman ingin Akmal tumbuh bahagia. Itu saja." Fahmi terdiam lama. Ia memandang Dina dengan ekspresi yang sulit ditebak, seolah ada perang dalam dirinya. Namun, seperti biasa, ia tidak langsung merespons. Fahmi hanya bangkit dari kursinya dan berjalan ke kamar tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dina duduk sendirian di ruang makan, merasa lelah secara fisik dan emosional. Ia tahu Fahmi butuh waktu untuk mencerna semua yang telah ia katakan. Tapi Dina mulai meragukan apakah waktu saja cukup untuk mengubah Fahmi. Keesokan harinya Fahmi tetap pergi ke kantor tanpa mengucapkan banyak hal. Dina mencoba menjalani harinya seperti biasa, meskipun hatinya masih terasa berat. Namun di siang hari ia mendapat kejutan yang tidak disangka-sangka. Ketika ia sedang menyiapkan makan siang, pintu rumah diketuk. Dina membuka pintu dan mendapati seorang kurir berdiri di depan dengan sebuah paket. "Paket atas nama Ibu Dina," kata kurir itu sambil menyerahkan sebuah kotak besar. Dina bingung. Ia tidak merasa memesan apapun. Namun saat membuka kotak itu matanya melebar. Di dalamnya ada sepasang sepatu baru untuk Akmal, lengkap dengan sebuah catatan kecil. Catatan itu bertuliskan, "Untuk Akmal dari Ayah. Maafkan Ayah karena selama ini terlalu sibuk. Ayah akan mencoba jadi lebih baik." Dina tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Meskipun kecil, ini adalah langkah yang belum pernah Fahmi lakukan sebelumnya. Ia merasakan air matanya kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan harapan. Malam itu, saat Fahmi pulang, Dina tidak langsung mengungkit soal paket itu. Ia hanya mengucapkan terima kasih sambil menyajikan makan malam, dan Fahmi mengangguk singkat tanpa berkata apa-apa. Namun, Dina bisa melihat ada perubahan kecil dalam cara Fahmi menatapnya malam itu, seperti ada rasa bersalah dan keinginan untuk mencoba memperbaiki semuanya. Perjalanan mereka masih panjang, dan Dina tahu tidak ada jaminan bahwa segalanya akan menjadi sempurna. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada secercah harapan. Beberapa hari setelah kejutan kecil dari Fahmi, Dina mulai merasakan ada perbedaan kecil dalam keseharian mereka. Fahmi, meskipun tetap sibuk dengan pekerjaannya, tampak mulai berusaha untuk lebih melibatkan diri dalam kehidupan keluarga. Suatu sore, ketika Dina sedang menyiram tanaman di halaman, Fahmi pulang lebih awal dari biasanya. Dina menatapnya dengan heran, karena jarang sekali Fahmi tiba di rumah sebelum matahari terbenam. "Akmal di mana?" tanya Fahmi sambil melepaskan dasinya. "Di kamarnya, Mi. Lagi menggambar," jawab Dina. Fahmi mengangguk dan langsung menuju kamar Akmal. Dina memperhatikan dari kejauhan, merasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan Fahmi.
Di dalam kamar, Akmal sedang menggambar kapal laut di atas kertas. Ketika Fahmi masuk, anak itu menoleh dengan ekspresi canggung. "Akmal, ayah boleh lihat gambarmu?" tanya Fahmi dengan suara yang lembut. Sesuatu yang jarang terdengar dari mulutnya. Akmal mengangguk pelan, menyerahkan gambarnya kepada Fahmi. "Ini, ayah." Fahmi memandangi gambar itu sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kapalnya bagus. Kamu suka kapal laut ya?" "Iya, ayah. Aku pengen naik kapal besar suatu hari nanti," jawab Akmal. Matanya mulai bersinar. "Kalau begitu, nanti kita cari waktu untuk liburan. Kita bisa naik kapal bersama," kata Fahmi. Akmal terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Beneran, ayah?" tanyanya dengan suara penuh harap. Fahmi mengangguk. "Beneran. Tapi kamu harus janji rajin belajar dulu ya." Wajah Akmal berubah cerah. Anak itu langsung memeluk Fahmi dengan penuh semangat, sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Dari luar kamar, Dina menyaksikan momen itu dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, setelah Akmal tidur, Dina dan Fahmi duduk bersama di ruang tamu. Dina memberanikan diri untuk berbicara. "Mi, tadi aku lihat kamu ngobrol sama Akmal. Dia senang sekali," kata Dina membuka percakapan. Fahmi menghela napas dan menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Aku baru sadar, Din. Selama ini aku terlalu keras, terlalu fokus pada hal-hal yang menurutku penting. Tapi sebenarnya aku lupa apa yang paling berarti." Dina tersenyum kecil. "Aku tahu kamu ingin yang terbaik untuk kami, Mi. Tapi kadang yang terbaik itu bukan soal uang atau keamanan finansial saja. Kebahagiaan juga penting." Fahmi mengangguk pelan. "Aku minta maaf, Din. Maaf kalau selama ini aku terlalu kaku. Aku nggak pernah bermaksud menyakiti kamu atau Akmal. Aku cuman takut. Takut kalau kita nggak punya masa depan yang stabil." Dina memegang tangan Fahmi dengan lembut. "Aku mengerti, Mi. Tapi aku yakin kita bisa jalani semuanya bersama-sama. Kita nggak perlu sempurna, yang penting kita saling mendukung." Fahmi menatap mata Dina, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lega. Seolah beban yang selama ini ia pikul perlahan mulai terangkat. Hari-hari berikutnya, Fahmi mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk keluarga. Ia tidak lagi langsung membuka laptop sepulang kerja. Sebaliknya, ia mengajak Akmal bermain atau membaca buku cerita bersama. Dina, yang semula penuh kekhawatiran, mulai merasa hidupnya perlahan berubah menjadi lebih baik. Pada suatu akhir pekan, Fahmi mengajak Dina dan Akmal pergi ke taman kota. Mereka membawa bekal sederhana yang Dina siapkan, dan Akmal terlihat begitu bahagia bermain bola bersama ayahnya. "Mi, aku nggak ingat kapan terakhir kali kita begini," kata Dina sambil tersenyum melihat Akmal tertawa lepas. Fahmi menatap Dina, dan tersenyum kecil. "Mungkin sudah terlalu lama. Tapi aku nggak mau kita melewatkan momen-momen seperti ini lagi." Dina merasa hatinya hangat mendengar itu. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, tapi setidaknya mereka kini melangkah ke arah yang benar. Di penghujung hari, saat matahari mulai terbenam, Akmal mendekat ke Dina dan Fahmi, memeluk mereka dengan erat. "Aku sayang ayah, aku sayang bunda," katanya dengan polos. Dina dan Fahmi saling bertukar pandang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa menjadi keluarga yang utuh. Beberapa minggu setelah momen indah di taman itu, Dina merasa kok ada banyak perubahan positif dalam keluarga mereka. Fahmi mulai lebih sering meluangkan waktu untuk Akmal, bahkan mengajaknya berbicara tentang hal-hal kecil yang dulu dianggap remeh. Dina melihat Fahmi sedang berusaha keras untuk menjadi ayah yang lebih hadir, dan ia merasa bersyukur. Namun, di balik perubahan itu, Dina tahu bahwa ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hubungan mereka. Meskipun Fahmi lebih terlibat dalam kehidupan Akmal, ia jarang sekali berbicara dari hati ke hati dengan Dina. Seolah ada jarak yang masih belum benar-benar terjembatani di antara mereka. Suatu malam, setelah Akmal tidur,
Dina mencoba membuka percakapan. Mereka sedang duduk di ruang tamu, dan suasana malam itu begitu hening. "Mi, aku mau tanya sesuatu," kata Dina, mencoba terdengar santai. Fahmi, yang sedang memeriksa ponselnya, mengangkat wajah. "Apa, Din? Apa kamu benar-benar bahagia dengan kehidupan kita sekarang?" tanya Dina langsung. Fahmi terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menatap Dina dengan alis terangkat. "Kenapa kamu nanya begitu?" Dina menggigit bibirnya, mencoba memilih kata-kata dengan hati-hati. "Aku cuma ingin tahu. Aku tahu selama ini kamu bekerja keras untuk keluarga. Tapi kadang aku merasa kamu seperti menanggung semuanya sendiri. Aku ingin tahu, apa kamu benar-benar merasa cukup dengan apa yang kita punya sekarang?" Fahmi terdiam lama. Ia meletakkan ponselnya di meja, lalu bersandar ke sofa. "Jujur, Din, aku nggak tahu. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Aku selalu berpikir bahwa memastikan kita punya keuangan yang stabil itu cukup. Tapi ternyata, aku salah. Aku nggak pernah benar-benar melihat apa yang penting di depan mata." Dina mengangguk pelan. "Aku tahu, Mi. Aku tahu kamu ingin kita punya masa depan yang aman. Tapi aku juga ingin kita menikmati hidup kita sekarang, bukan cuma hidup dalam rencana." Fahmi menundukkan wajah, seolah merenungkan kata-kata Dina. "Kadang, aku takut, Din. Takut kalau aku gagal melindungi kalian. Itu yang bikin aku terlalu fokus pada hal-hal materi, sampai aku lupa bahwa kalian juga butuh aku secara emosional." Dina menggenggam tangan Fahmi, menatapnya dengan lembut. "Kita nggak butuh kamu sempurna, Mi. Kita cuma butuh kamu ada. Aku dan Akmal cuma ingin kamu merasa bahagia bersama kami." Fahmi menatap mata Dina, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dipahami. Ia mengangguk perlahan. "Aku akan coba, Din. Aku janji akan berusaha lebih baik." Seiring berjalannya waktu, Fahmi benar-benar menunjukkan usaha untuk berubah. Ia mulai pulang lebih awal, mengurangi lembur, dan bahkan sesekali mengajak Dina dan Akmal keluar untuk makan malam sederhana di luar. Namun perjalanan mereka bukan tanpa hambatan. Suatu hari, ketika Fahmi menerima kabar bahwa proyek besar di kantornya mengalami masalah, ia kembali menjadi sosok yang sibuk dan tegang. Dina menyadari perubahan itu, tetapi ia mencoba tidak langsung menegur Fahmi. Ia memberi Fahmi ruang untuk menyesuaikan diri, meskipun di dalam hatinya ia khawatir. Malam itu, Fahmi pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat kusut, dan ia langsung menuju kamar tanpa berkata apa-apa. Dina mencoba menunggunya di ruang tamu, berharap mereka bisa berbicara, tapi Fahmi hanya mengunci diri di kamar. Dina merasa hatinya berat. Ia tahu Fahmi sedang menghadapi tekanan, tapi ia tidak ingin kebiasaan lama suaminya kembali. Keesokan paginya, Dina mencoba mendekati Fahmi. Saat mereka duduk di meja makan, ia memulai percakapan dengan nada lembut. "Mi, aku tahu kamu lagi banyak pikiran, tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini untuk kamu. Kamu nggak perlu menghadapi semuanya sendirian." Fahmi menatap Dina dengan mata yang lelah. "Aku nggak mau membebani kamu, Din. Aku nggak mau gagal." Dina menggeleng pelan. "Kita keluarga, Mi. Kita menghadapi semuanya bersama. Kalau kamu terus memendam semuanya sendiri, aku nggak bisa membantu. Dan aku nggak mau kamu kembali seperti dulu, terlalu sibuk sampai lupa apa yang penting." Fahmi menghela napas panjang. "Kamu benar, Din. Aku terlalu terbiasa menghadapi semuanya sendirian. Tapi aku akan mencoba belajar. Aku nggak mau mengulang kesalahan yang sama." Dina tersenyum, merasa lega mendengar kata-kata Fahmi. Meskipun masih ada tantangan di depan, ia yakin bahwa mereka sedang menuju arah yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, Dina dan Fahmi memutuskan untuk mengambil liburan singkat bersama Akmal. Mereka mengunjungi pantai yang sederhana, jauh dari keramaian kota. Di sana, mereka menghabiskan waktu bersama, bermain pasir, dan menikmati kebersamaan yang selama ini terasa langka. Saat matahari mulai terbenam,
Fahmi duduk di tepi pantai sambil mengawasi Akmal yang bermain air bersama Dina. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Fahmi menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Terkadang, kebahagiaan ada di momen-momen kecil yang sering terlewatkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus belajar menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Bukan hanya untuk Dina dan Akmal, tapi juga untuk dirinya sendiri. Liburan ke pantai itu menjadi titik balik besar dalam hubungan keluarga mereka. Dina merasa ada harapan baru, sementara Fahmi tampak mulai lebih terbuka dan nyaman berbagi pikirannya. Akmal, di sisi lain, tampak semakin bahagia. Anak itu mulai lebih sering tersenyum dan ceria, sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. Namun, perjalanan menuju kebahagiaan keluarga tidak pernah benar-benar mulus. Setelah liburan selesai dan mereka kembali ke rutinitas sehari-hari, Dina mulai menyadari bahwa ada pola lama yang pelan-pelan kembali. Fahmi mulai tenggelam lagi dalam pekerjaannya. Meski tidak seintensif dulu, ia beberapa kali terlambat pulang, mengabaikan waktu makan malam bersama, dan terlihat sering stres karena urusan kantor. Dina mencoba mengingatkan dengan lembut, tetapi ia juga sadar bahwa Fahmi masih berjuang untuk menyeimbangkan semuanya. Suatu malam, Dina mendapati Fahmi duduk di meja kerja di rumah dengan tumpukan dokumen. Wajahnya terlihat kusut, dan ia bahkan tidak menyadari bahwa sudah hampir tengah malam. "Mi, kamu masih kerja?" tanya Dina sambil mendekatinya dengan secangkir teh hangat. Fahmi mengangguk tanpa menoleh. "Iya, Din. Proyek ini harus selesai minggu ini, dan aku belum menemukan solusi." Untuk masalahnya, Dina meletakkan cangkir teh di meja dan duduk di sampingnya. "Aku ngerti kamu lagi sibuk, tapi aku khawatir sama kamu. Kamu nggak bisa terus begini, Mi. Kamu butuh istirahat." Fahmi menghela napas panjang dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku tahu, Din. Tapi kalau aku nggak kerja keras sekarang, aku takut semuanya berantakan." Dina memegang tangan Fahmi dengan lembut. "Mi, aku tahu kamu punya tanggung jawab besar, tapi kamu juga punya keluarga yang selalu mendukungmu. Jangan lupa, kamu nggak sendiri." Fahmi terdiam sejenak, menatap mata Dina. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata istrinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar didengar dan dimengerti. "Kamu benar, Din," kata Fahmi akhirnya. "Aku cuma perlu mengingatkan diriku sendiri bahwa aku nggak perlu menanggung semuanya sendirian." Dina tersenyum, merasa lega karena Fahmi mulai mengerti. "Kamu kuat, Mi. Tapi bukan berarti kamu harus jadi Superman setiap saat. Kita ini tim. Kalau kamu capek, bilang. Aku akan bantu sebisa mungkin." Fahmi mengangguk pelan, lalu menutup laptopnya. "Mungkin aku memang perlu istirahat. Besok aku coba atur ulang jadwalku." Dina merasa ada kemenangan kecil malam itu. Meskipun Fahmi masih dalam proses perubahan, ia tahu suaminya sedang berusaha keras untuk menjadi lebih baik. Beberapa minggu kemudian, Dina memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar demi memperkuat hubungan mereka. Ia mengusulkan untuk mengikuti seminar keluarga yang diadakan di kota. "Mi, aku dengar seminar ini bagus. Mereka akan membahas tentang cara membangun komunikasi yang lebih baik dalam keluarga. Aku pikir ini bisa jadi pengalaman yang berguna buat kita," kata Dina suatu pagi. Fahmi awalnya ragu. Seminar keluarga? Bukannya itu lebih cocok untuk pasangan yang punya masalah besar? Dina tertawa kecil. "Semua keluarga punya masalah, Mi. Seminar ini bukan tentang mencari kesalahan, tapi belajar gimana kita bisa jadi lebih baik. Aku pikir kita perlu ini untuk kita dan Akmal." Setelah beberapa kali dibujuk, Fahmi akhirnya setuju. Mereka mendaftarkan diri untuk seminar yang berlangsung selama 2 hari. Di seminar itu, mereka bertemu dengan banyak pasangan lain yang juga sedang berusaha memperbaiki hubungan mereka. Para pembicara memberikan tips praktis tentang bagaimana membangun komunikasi yang sehat, memahami kebutuhan pasangan, dan menghargai peran masing-masing dalam keluarga.
Salah satu sesi yang paling mengena bagi Dina dan Fahmi adalah saat mereka diminta untuk saling menuliskan apa yang mereka syukuri dari pasangan mereka. Fahmi, yang awalnya merasa canggung, akhirnya menulis dengan jujur. Ketika tiba saatnya untuk membaca tulisan itu, Dina terkejut mendengar apa yang Fahmi katakan. Aku bersyukur karena Dina selalu ada untukku, bahkan ketika aku seringkali mengabaikan perasaannya. Dina adalah alasan aku bisa terus maju. Meskipun aku jarang mengatakannya, dia adalah pilar keluarga ini, dan aku nggak tahu apa jadinya hidupku tanpa dia. Mendengar itu, Dina tidak bisa menahan air matanya. Ia tahu Fahmi jarang mengekspresikan perasaannya, jadi mendengar kata-kata itu membuatnya merasa dihargai. Sebagai balasannya, Dina membaca tulisannya. Aku bersyukur karena Fahmi selalu berusaha keras untuk kami. Meskipun kadang aku merasa kesal karena dia terlalu sibuk, aku tahu dia melakukannya demi keluarga. Aku bangga punya suami seperti dia. Momen itu menjadi salah satu titik paling emosional bagi mereka berdua. Setelah seminar selesai, mereka pulang dengan hati yang lebih ringan dan semangat baru untuk menjalani kehidupan sebagai pasangan dan orang tua. Setelah seminar, hubungan mereka semakin membaik. Fahmi mulai lebih terbuka dalam berbagi perasaannya, sementara Dina belajar untuk lebih sabar dan mendukung suaminya dalam perjalanan perubahan ini. Pada akhirnya, keluarga mereka tidak sempurna, tetapi mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari hal-hal besar, tetapi dari usaha bersama untuk saling memahami dan mencintai. Akmal pun semakin ceria, merasa bahwa keluarganya kini menjadi tempat yang penuh cinta dan kehangatan. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Akan ada tantangan baru di depan, tetapi Dina yakin, selama mereka menghadapi semuanya bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka lalui. Hari-hari setelah seminar keluarga itu membawa banyak perubahan positif. Tetapi seperti halnya hidup, tidak semua berjalan mulus. Suatu malam, saat mereka sedang menikmati makan malam sederhana bersama, telepon Fahmi berdering. "Ayah, jangan angkat dulu, makan malam dulu," pinta Akmal dengan wajah penuh harap. Namun, Fahmi melihat nama yang muncul di layar ponselnya dan langsung berdiri. "Ini penting, Nak. Ayah harus jawab." Ia bergegas menuju ruang kerja, meninggalkan Dina dan Akmal di meja makan. Dina mencoba tersenyum pada Akmal untuk menenangkan anak itu, tetapi di dalam hatinya ia merasa kecewa. Setelah hampir 1 jam, Fahmi kembali ke meja makan. Akmal sudah selesai makan dan sedang bermain di ruang keluarga, sementara Dina masih duduk dengan piring kosong di depannya. "Maaf, Din, itu dari kantor. Ada masalah yang harus aku tangani," kata Fahmi sambil menarik kursi untuk duduk. Dina menatapnya dengan tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan ketidakpuasan. "Mi, aku ngerti kamu punya tanggung jawab di kantor, tapi ini makan malam keluarga. Akmal sudah mulai berharap kamu lebih banyak hadir." Fahmi menghela napas panjang. "Aku tahu, Din, tapi ini benar-benar penting. Kalau aku nggak jawab telepon, tadi bisa jadi masalah besar di proyek." "Aku nggak bilang kamu salah, Mi. Tapi kamu harus sadar, setiap kali kamu memilih pekerjaan daripada waktu bersama kami, Akmal merasa kehilangan lagi. Dan aku juga," kata Dina dengan suara pelan. Tapi tegas, Fahmi terdiam. Ia tahu Dina benar, tetapi tekanan dari pekerjaannya membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Beberapa hari kemudian, Dina mulai merasakan jarak yang muncul kembali di antara mereka. Meskipun Fahmi berusaha memperbaiki dirinya, tekanan dari kantor seringkali membuatnya kembali tenggelam dalam rutinitas lama. Suatu malam, ketika Fahmi pulang larut, Dina sudah menunggu di ruang tamu. Ia tidak langsung marah, tetapi sorot matanya penuh dengan kekhawatiran. "Mi, aku mau kita bicara serius," katanya tanpa basa-basi. Fahmi mengangguk lelah dan duduk di sebelah Dina. "Apa yang mau kamu bicarakan?" "Aku cuma mau tahu, sampai kapan kamu terus begini?" Dina memulai, suaranya bergetar. "Aku tahu kamu punya beban di kantor,
Tapi aku nggak bisa terus-terusan melihat kamu mengabaikan keluarga. Aku nggak mau Akmal tumbuh tanpa sosok ayah yang benar-benar hadir. Fahmi menundukkan kepala, merasa bersalah. Aku nggak tahu harus gimana, Din. Rasanya aku selalu terjebak antara pekerjaan dan keluarga. Aku pengen ngasih yang terbaik buat kalian, tapi aku nggak tahu caranya. Dina menggenggam tangan Fahmi. Aku nggak butuh kamu sempurna, Mi. Aku cuma butuh kamu ada. Akmal butuh kamu. Bukan cuma untuk bermain, tapi untuk merasa bahwa dia penting buat ayahnya. Fahmi menatap Dina dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku takut, Din. Takut kalau aku gagal jadi ayah dan suami yang baik. Takut kalau aku nggak cukup. Dina menghela napas dan mendekatkan dirinya ke Fahmi. Kamu cukup, Mi. Tapi kamu harus percaya bahwa kebahagiaan keluarga kita nggak cuma ditentukan oleh uang atau karier. Kita butuh kamu. Bukan versi sibuk kamu, tapi versi kamu yang tulus mencintai kami. Kata-kata Dina itu seolah menusuk hati Fahmi. Ia menyadari bahwa meskipun ia merasa sudah berusaha keras, usahanya belum benar-benar memenuhi kebutuhan emosional keluarganya. Fahmi akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan atasannya di kantor. Ia meminta pengaturan kerja yang lebih fleksibel, agar bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarganya. Meski awalnya ia ragu, atasannya ternyata mendukung permintaan itu. Dengan jadwal kerja yang lebih fleksibel, Fahmi mulai membangun rutinitas baru. Ia pulang lebih awal, menghabiskan waktu bersama Akmal, dan sesekali membantu Dina di dapur. Suatu malam, ketika mereka sedang menonton film bersama di ruang keluarga, Akmal tiba-tiba berkata, "Ayah, sekarang aku senang banget. Ayah sering di rumah." Fahmi terdiam, lalu memeluk Akmal dengan erat. Kata-kata sederhana itu membuatnya merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Dina, yang duduk di sebelah mereka, merasa haru melihat momen itu. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai, tetapi ia percaya bahwa cinta dan pengertian di antara mereka akan membuat mereka mampu melewati segala rintangan. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan keluarga Fahmi serta Dina mulai menemukan keseimbangan. Dengan jadwal kerja yang lebih fleksibel, Fahmi semakin sering hadir dalam kehidupan Akmal. Ia tidak hanya menjadi ayah yang hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional. Akmal, yang sebelumnya sering terlihat pendiam dan kurang percaya diri, kini menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Namun, perjalanan mereka menuju kebahagiaan tidak sepenuhnya tanpa ujian terakhir. Suatu hari, Dina menerima telepon dari salah satu teman lamanya yang bekerja di perusahaan Fahmi. Kabar itu membuatnya gelisah sepanjang hari. Ketika Fahmi pulang malam itu, Dina memutuskan untuk menanyakan langsung, "Mi, aku dengar proyek besar di kantormu batal, dan ada kemungkinan pemotongan gaji untuk beberapa karyawan. Apa itu benar?" Fahmi terdiam. Ia tidak ingin Dina tahu karena tidak ingin membuatnya khawatir. Namun, melihat wajah Dina yang cemas, ia tahu bahwa menyembunyikan sesuatu hanya akan membuat keadaan semakin buruk. "Iya, Din," jawab Fahmi akhirnya. "Proyek itu gagal, dan situasi keuangan kantor sedang sulit. Tapi aku sudah bicara dengan atasanku, dan dia bilang, aku tetap aman, setidaknya untuk sekarang." Dina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mi, kenapa kamu nggak cerita dari awal? Aku tahu kamu nggak mau bikin aku khawatir, tapi kita ini keluarga. Kita harus menghadapi ini bersama." Fahmi meraih tangan Dina dan menggenggamnya erat. "Aku nggak mau kamu merasa terbebani, Din. Aku cuma takut kalau situasi ini semakin memburuk, aku nggak bisa memberikan yang terbaik buat kalian." Dina menggeleng pelan. "Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku nggak peduli seberapa sulit situasinya. Yang penting kita saling mendukung. Aku nggak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu jujur." Fahmi tersenyum lemah, merasa bersyukur memiliki istri seperti Dina. Ia tahu bahwa selama ini ia terlalu fokus pada rasa takutnya sendiri, hingga lupa bahwa kekuatan mereka sebagai keluarga adalah kebersamaan.
Beberapa minggu kemudian, perusahaan Fahmi akhirnya mengumumkan langkah-langkah penghematan, termasuk pengurangan bonus tahunan dan penghapusan beberapa tunjangan. Meskipun itu membuat situasi keuangan mereka lebih ketat, Fahmi dan Dina memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Dina, yang selama ini menjadi ibu rumah tangga, mulai mencoba membantu perekonomian keluarga dengan membuka usaha kecil-kecilan. Ia menjual kue-kue buatan sendiri, dan ternyata usaha itu mendapat respons yang sangat positif dari tetangga dan teman-temannya. Fahmi pun merasa bangga dengan usaha Dina. Ia sering membantu Dina di waktu luangnya, bahkan membawa kue-kue buatan istrinya ke kantor untuk dijual kepada rekan kerjanya. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk di teras rumah sambil minum teh, Akmal datang membawa lukisan yang baru saja ia buat di sekolah. "Ini buat ayah dan ibu," katanya sambil menyerahkan lukisan itu. Dina dan Fahmi melihat lukisan sederhana itu. Gambar sebuah keluarga kecil yang sedang tersenyum lebar, dengan tulisan besar di atasnya, "Keluargaku, kebahagiaanku." Mata Fahmi berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa meskipun mereka tidak memiliki semua kemewahan dunia, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta dan kebahagiaan keluarga. Ia merangkul Dina dan Akmal, lalu berkata, "Maaf, kalau selama ini ayah sering lupa apa yang penting. Tapi ayah janji, ayah akan terus berusaha jadi suami dan ayah yang lebih baik." Dina tersenyum hangat. "Kita semua belajar, Mi. Yang penting, kita saling punya." Mereka bertiga duduk bersama, menikmati sore itu dengan penuh kedamaian. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi jarak. Yang ada hanyalah keluarga kecil yang saling mencintai dan mendukung, apapun yang terjadi. Fahmi akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menghargai apa yang sudah dimiliki, keluarga yang utuh dan penuh cinta. Dan bagi Dina, ia merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Fahmi mungkin bukan suami yang sempurna, tetapi ia adalah pria yang mau berjuang untuk berubah. Dan bagi Dina, itu sudah cukup.